في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Satu ayat yang memberikan panduan tentang hadirnya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, sebagai pegangan apapun yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta semua yang pernah disampaikan, baik yang didiamkan, itu adalah bagian dari syariat yang kita umatnya berusaha, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam tidak hanya mengurus tentang ibadah saja. Semua persoalan manusia itu bisa diselesaikan karena kita punya panduan, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat sebagian besar kajian-kajian kita masih berbentuk ibadah. Selalu itu yang menjadi pembahasan. Sebenarnya banyak lagi yang harus kita bahas berkaitan dengan isi-isi Al-Quran. Tapi memang secara garis besar yang baru kita bahas itu hanya berkaitan dengan ibadah. Ibadah keseharian kita. Macam mana bermuamalah, macam mana beribadah, macam mana bertetangga, macam mana jual beli dan lain sebagainya. Termasuklah hutang piutang dan lain sebagainya. Padahal ada lebih banyak lagi daripada itu yang belum sampai kita ke sana. Kita baru dari sisi ibadah. Di kajian-kajian itu jarang diajarkan tentang siasah, tentang politik misalnya. Itu jarang, karena tak berani orang bicara, takut orang sebagian. Belum lagi dunia kita ini umumnya ya Islam fobianya itu tinggi sekali. Kemudian ditambah lagi dengan
perkembangan teknologi yang luar biasa yang tanpa kita sadari itu juga menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu kita juga mesti update segala yang ada, karena kalau dilihat dari kondisi kita yang sepekan dua pekan belakangan ini, banyak hal-hal yang terjadi yang sedikit banyak mempengaruhi cara pola pikir kita akhirnya. Pertama mungkin berkaitan dengan Ijtima' ulama yang kemarin dilaksanakan tanggal 9 sampai tanggal 11. Kemudian setelahnya muncul berita berkaitan dengan anggota Majelis Ulama Indonesia yang ditangkap karena indikasinya mendukung pendanaan teroris, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi pinjol. Ini juga bikin pusing masyarakat. Pinjaman online. Orang kita ini paling gampang meminjam. Senangnya itu luar biasa. Risikonya besar. Dalam Islam, pinjam meminjam pun sudah diatur oleh Allah. Itu bukalah di ayat Al-Quran itu, surah Al-Baqarah ayat 282. 282. Satu-satunya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Itu satu halaman ayatnya. Kenapa bisa sepanjang itu? Karena utang piutang itu penting. Paling panjang, bukalah tak percaya. Paling panjang. Buka tafsirnya, apa sebab turunnya dan lain sebagainya. Paling panjang, satu halaman. Kalau Quran standar Quran biasa, satu halaman itu 15 baris. Dari atas sampai ke bawah itu 15 baris. Saking panjangnya ayatnya. Belum lagi adab-adab makan misalnya. Makan pun diatur. Tempatnya, makanannya, cara makannya, dan semua diatur. Salah satu yang dilarang oleh Rasulullah itu tak boleh makan menggunakan bejana dari emas, dari perak. Tapi kalau makan sama emas-emas boleh. Itu dari dulu sudah ada. Jadi memang kekurangan kita ini masih banyak sebenarnya, dan memang kita harus akui kekurangan kita ini banyak sekali. Kemarin salah satu hasil ijtima' ulama itu berkaitan dengan haramnya pinjaman online. Nah, itu harus kita ingat tuh. Sekarang banyak orang kita ini bermasalah dengan pinjaman online. Ya alhamdulillah lah, kita belum dengar dari Batam yang sampai masuk TV gara-gara pinjaman online. Kalau di wilayah sana, wilayah Pulau Jawa sana, wilayah wilayah Kalimantan, Sulawesi sana udah masuk TV itu beritanya. Dalam Islam tidak dilarang pinjam meminjam, itu tidak dilarang. Selama sesuai dengan syariatnya itu tidak dilarang. Pinjol sekalipun, kalau dia sesuai dengan syariat itu boleh aja. Kenapa? Karena dia mudah sebenarnya. Memudahkan, tak perlu kita datang ke bank. Cukup kirim fotokopi KTP, dah dapat kita. Cuman masalahnya kita ini kalau dah dapat barangnya lupa kewajibannya. Umumnya seperti itu. Padahal sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah meminjam kok. Rasulullah itu pernah pinjam gandum. Karena waktu itu memang makanan utamanya itu gandum. Kalau kita mungkin tak sanggup kita pinjam gandum, kita paling pinjamnya beras, karena makanan kita beras.
Rasulullah pinjam gandum, kemudian dijadikan jaminannya adalah baju perangnya itu loh. Itu ceritanya sampai meninggal Rasulullah itu belum bayar. Yang melunasi itu adalah menantunya sekaligus sepupunya, Ali bin Abi Thalib, yang bayar. Artinya kan boleh, tak masalah. Yang penting kewajiban jangan dilupakan. Ini minjam 100, minjam 200, tak ingat. Kenapa? Karena selalu ada istilah di kita ini. Kita ni kan kawan, kita ni kan tetangga, kita ni kan sahabat. Tak perlu ditulis lah. Mana bisa kayak begitu hutang-hutang tak ditulis? Ayat Al-Qurannya itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sudah kita pernah sebutkan, perintah menggunakan huruf fa itu langsung, tidak menunggu esok. Makanya perintahnya faktubu. Kalau kamu ada muamalah yang berkaitan dengan hutang piutang yang berjangka, itu langsung tulis, langsung catat berapa pinjamnya, kapan bayarnya, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa. Tinggal disepakati aja. Saya pinjam 1 juta Pak, nanti bayarnya 2 kali. Tahun 2002 sekali, tahun 2023 sekali. Kata abang tu, boleh, tak apa-apa, selesai, tak ada masalah. Okey aja. Karena udah ada catatannya. Siapa catat? Ya masing-masing catat. Kalau masing-masing tak bisa catat, cari orang yang bisa catat. Itu juga yang menjadi dasar. Dulu zaman Rasulullah tak ada profesinya, tapi sekarang ada profesinya, namanya notaris. Itu juga menjadi dasar ayat itu, adanya profesi notaris. Tukang tulis. Yang jual beli tanah, jual beli rumah, tulis. Karena jarang jual beli rumah itu bayar cash, itu jarang. 200, 300, 1 miliar, mana ada bayar cash? Pasti pakai cek, pakai ansur, kan mesti ada tulis tuh. Tak bisa. Jadi jangan beralasan, oh kita kawan, tak usah tulis lah, kan kita tetangga, tak usah tulis. Tak tahu kenapa disuruh tulis, kan tak tahu. Mana tahu besok lusa berkelahi. Orang adik kakak aja bisa kelahi. Makanya kemarin keluar fatwa pinjol, pinjaman online. Padahal sebenarnya ya oke-oke aja. Kalau cara penagihannya itu bagus, baik, itu tak ada masalah. Sama dengan kalau orang meminjamkan kita, bang pinjam bang 1 juta, dah pinjam, besok bayar bang ya. Nah ternyata besok bayarnya itu 1.500.000, itu tak ada masalah. Lebih 500-nya itu tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Karena tak ada akadnya di depan. Okey aja, tak ada masalah. Boleh kok. Kawan membantu 500, nanti kita udah bisa ganti duitnya, ganti 1 juta. Boleh, tak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau di awalnya sudah ada akad, ada janji. Bang pinjam 1 juta bang, ya boleh, nggak apa-apa, nanti balikin 1,5 juta ya. Ini yang bermasalah. Kenapa? Karena ada akad di awal. Kalau ada akad di awal itu, jadilah dia riba. Itu aja yang tak boleh. Kalau tak ada akad boleh kok, bayar lebih, mengembalikan lebih boleh kok. Malah Rasulullah yang nyuruh kok. Jangan bakhil pula. Dibalikkan pula sama dia kan. Orang pinjamkan 1 juta, bayar cuma 500. Abang sedekah aja 500. Rasulullah mengajar. Itu maksa namanya. Tak bisa kayak begitu.
Nah, kemudian ada lagi yang namanya kripto. Nggak tahu di kripto dari mana, di bahasanya pun semacam koin. Itu sekarang lagi digandrungi sekarang itu. Terutama anak-anak muda Indonesia itu pelanggannya itu sudah ada 5,4 juta pelanggannya. Nah, nggak tahu apakah dalam masjidnya ada orangnya, wallahu a'lam. Itu diharamkan di Indonesia. Kenapa diharamkan? Karena kripto itu bukan alat pembayaran, jadi tidak bisa digunakan untuk bayar-bayar. Kenapa? Karena Indonesia hanya menggunakan alat bayar itu namanya rupiah, karena dia bukan mata uang. Tapi boleh untuk jadi komoditi, untuk jadi barang jual beli boleh. Tapi kalau untuk jadi alat bayar belum bisa. Kecuali nanti kalau sudah ada pengakuan dari Indonesia bahwasanya kripto itu juga nanti bisa menjadi alat tukar, bukan bisa berubah itu fatwa MUI nanti. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita Kemudian bagi kawan-kawan yang berorganisasi, terutama organisasinya yang namanya itu ya identik dengan agama, sebuah agama. Jadi pengurusnya tuh hati-hati. Memang tujuan kita tuh baik, tujuan kita tuh bagus, tapi tidak semua orang melihat tujuan kita tuh bagus. Apalagi orang yang memang tak suka dengan itu. Itu tolong dijaga, hati-hati. Antisipasi saja. Ini kejadian yang beberapa hari ini. Itu orang-orang baik sebenarnya. Nah, tapi berada dalam satu organisasi, mau dibilang apa? Memang tak pernah punya ulah kok, tak pernah buat masalah. Okey-okey aja hidupnya. Cuma kita Indonesia tu ada undang-undang, ada undang-undang terorisme, ada undang-undang apa namanya itu, ITE ni. ITE itu pun tak bisa juga komentar sembarangan, bahaya. Harus hati-hati. Ya memang sebenarnya dalam Islam pun ngomong memang harus hati-hati. Kata Rasulullah SAW, kalau ngomongnya itu hanya nak maksiat aja ngomongnya, mendingan diam kan. Banyak. Hati-hati lah. Karena kita tak tahu, mungkin yang duduk di samping kita pun bagian dari mata-mata. Memang kita punya mata, tapi beda dengan memata-matai kan. Ya, satu sisi akhirnya rame berkaitan dengan ide pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Itu lagi trading sekarang kan. Gara-gara itu saudara kita, ulama kita, ustaz kita, satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat, satu lagi anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Kota Bekasi. Cuman karena berada satu organisasi yang dia duduk di posisi sebagai Dewan Syuronya, ya memang secara struktur ya tak bisa membantah kan, karena ada namanya. Tinggal apakah ikut berkontribusi ke arah sana, wallahu alam, kita belum tahu. Tapi paling tidak kan dari undang-undang teroris itu tentu juga ada kan indikasi-indikasi yang boleh bagi mereka itu untuk katakanlah menangkap kan. Kan tak tahu ada yang pegang enggak itu apa namanya itu protap penangkapan dari sisi Densus 88. Kita kan tak tahu kan.
Dan memang selama ini yang jadi apa nama itu, jadi tangkapan itu ya orang Muslim, ustadz-ustadz. Jadi hati-hati. Meskipun sebenarnya posisinya di masjid, organisasinya itu di masjid dan lain sebagainya. Dan memang itu iya kan. Salah satunya kan yang di Lampung itu kan Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf, itu di Lampung. Nah, di Batam ni banyak kan lembaga-lembaga itu banyak. Di Al-Ikhlas ni banyak juga. Terutama organisasi yang bekerja di bidang pengumpulan dana. Karena itu bensin. Dia tak ada itu payah nak gerak tu. Bensin. Cobalah motor tak usah isi bensinnya. Bawalah. Kalau tak sorong-sorong. Tak bisa je. Kita pun perlu bensin juga. Beli beras, beli gula, beli bawang tu dari mana? Dari kertas apa dari daun? Ya, bisa. Penyaluran tu pun mesti jelas. Makanya dari mulai zaman Rasulullah itu sudah ada transparansi itu. Sudah ada dari zaman Rasulullah. Namanya kan Lembaga Amil Zakat, tapi apa yang terjadi juga? Itu satu sisi peringatan buat kita. Yang kedua, ya transparansi itu. Hati-hati. Jadi Islam ni luas kita sebenarnya. Diberi keleluasan yang luar biasa oleh Islam untuk beraktivitas dan berkarya. Tapi ada hal-hal yang tak boleh kita lakukan. Memang kerja apapun ya tergantung niat kan. Kalau niat baik insya-Allah. Nah, niat baik itu pun mesti didukung dengan cara-cara yang baik. Kayak salah satu yang kita sebut tadi, pinjam online itu kan, pinjaman online itu satu sisi bagus, mudah, gampang. Tapi di sisi lain tidak bagus, karena cara nagihnya itu kasar. Salah satu caranya membuka aib. Kan tak boleh, membuka aib itu tak boleh, dilarang dalam agama membuka aib. Jadi kita pun mesti juga hati-hati. Ada kawan kita punya utang sama kita, belum lunas dia bayar, terlambat pula lagi bayarnya. Mestinya bayar kemarin tanggal 19, hari ini dia tanggal 20 tak bayar. Kita cerita pula sama kawan yang lain, kawan tu ada utang sama saya belum bayar. Itu kan bukan aib namanya. Tak boleh itu. Cukup kita ajalah sama yang tahu. Jangan dikasih tahu kawan yang lain. Itu salah satunya kan tak boleh buka aib. Yang menurut pandangan orang lain jadi negatif itu aib namanya. Itu Islam. Jadi banyak yang perlu kita bahas lagi. Harus hati-hati. Kalau yang kita sebut tadi kripto itu, wah itu kan miliaran tuh. Pergerakannya kalau menurut informasi dari yang koordinator kripto yang ada di Indonesia itu satu hari pergerakannya 1 T. Besar. Karena orang digandrungi itu sekarang. Negara-negara Eropa, pemain bola profesional itu gajinya dibayar pakai itu sebagian kripto. Awak nampak bendanya aja tak tahu. Nengok fotonya aja tahu. Tapi bisa jadi ke depan nanti itu yang akan berlaku, kita tak tahu. Tak tahu. Ya nyatanya sampai sekarang kan berubah dia kan. Dulu di zaman Rasulullah penggunaan mata uang apa coba? Kan dinar dirham kan. Sekarang kemana dinar dirham itu? Berubah dia kan? Berubah sekarang jadi dolar, pound sterling, franc, rupiah, baht, apa lagi? Berubah semua. Bisa jadi nanti ke depan
tak ada rupiah lagi, ganti dia jadi kripto. Tak menutup kemungkinan kok. Kita harus, itulah gunanya belajar. Jangan ibadah saja yang dipelajari, harus jadi. Jangan orang semua yang bikin kita jadi konsumen. Yang mudah-mudahan anak-anak kita tu, kita ni dah terlambat dah, tinggal tunggu mati aja lagi. Anak-anak tu sekolahin dia biar jadi hebatnya, jadi programmer muslim kan. Ini coba yang WhatsApp, siapa yang buat WhatsApp? Bukan kawan kita kan? Yang buat Facebook siapa ya? Kawan kita enggak ya? Bukan kan? Yang bikin Instagram itu siapa ya? Bukan orang kawan kita. Tapi kita jadi konsumennya. Bikinlah satu apa kayak yang hebat. Jangan kirim WhatsApp aja tiap hari tak ada hasilnya. Dah waktunya. Orang sekarang dah bolak-balik dah keluar angkasa, wisata keluar angkasa. Awak kita dongak aja bisanya. Ya kan? Ya harus diakui dong. Buka Al-Quran. Mereka tu buka Al-Quran loh. Mereka punya Al-Quran, mereka pelajari. Tapi mereka belum dapat hidayah. Mereka tahu Al-Quran itu luar biasa, mereka akui. Tapi kan namanya iman kan dari Allah, bukan dari manusia. Nah, itu yang membuka mata, tak bisa. Cuman hebatnya kita Islam, kita ada ibadahnya khusus arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sisi lain yang mesti, dunia ini mesti dikuasai. Misalnya, mau tengok orang-orang kaya yang 10 top orang kaya dunia, ada orang kita situ. Orang tua aja triliun-triliun duitnya. Tak ada, kita terlambat semua kita. Udah mau 2 tahun ni nunggu vaksin dari Indonesia belum muncul-muncul juga. Yang lain itu sebentar lagi udah booster dia. Kita yang apa namanya itu? Yang Indonesia punya? Nusantara sama merah putih. Untuk itunya aja belum. Apa namanya itu? Uji cobanya. Uji coba aja belum. Kayak Sinovac, AstraZeneca itu sudah mau booster dia, nanti Januari udah booster dia. Udah yang ketiga aja Pak pakainya. Jauh ketinggalan kita nih. Kita terlalu nyaman, terlalu nikmat kita nih. Dikasih HP aja girangnya luar biasa gitu. Ya? Sibuk memperbanyak viewer aja. Skrip sana, skrip sana. Bikin sesuatu. Saya ngajak aja, ngasih support karena saya tak bisa. Tak pandai saya. Kalau pandai ngapain saya support orang? Saya bikin diri kan. Karena tak pandai. IT ini. Jangan ngerekam orang ceramah aja. Ya bikin apa gitu kayak kreatif foto, kan? Hasilnya apa? Kalau gini dah biasa, anak SD pun bisa juga ngerekamnya. Hah? Banyak view-nya. Coba makan sendiri lagi kan? Belum ada. Belajarlah supaya banyak viewernya. Kalau ada hasilnya, ini masjid, jangan makan. Nanti tak jelas makannya payah, kembung perutnya payah. Buat masjid, untuk dakwah masjid. Banyak kita ni tak sadar makan punya orang. Makanya doanya tak dikabulkan Allah. Kelemahan kita kan situ. Kita tak tahu, kita tak sadar. Kadang-kadang punya orang kita makan, akhirnya doa 40 hari tak dikabulkan oleh Allah.
Susah. Nah, cobalah bikin. Apa lagi coba? Sedih kadang-kadang. Ada orang hebat dan lain sebagainya, kena kasus pula lagi kan. Nah, harus berani kan? Berani dengan yang benar. Ya, kalau salah ngaku aja salah, sudah selesai, tak perlu ribut-ribut. Nah, tapi satu sisi kita sedih. Kalau saya terus terang sedih, saya kenapa kawan saya minta satu alma mater. Ya, cuman kan perjalanan orang masing-masing kan. Ya, belajar dari apa yang ini ya, kawan-kawan yang lagi semangat olahraga organisasi yang benar organisasinya. Jangan hanya ikut-ikut aja. Terus harus tengok juga. Nanti ada orang tawarin, Pak, Bapak jadi pembina aja ya. Ya. Oh. Tengok dulu bergeraknya di mana, tujuannya apa, maunya kemana dan lain sebagainya. Perlu itu. Karena banyak orang tak suka dengan Islam itu. Banyak orang tak suka. Maka kita perlu sama-sama perbaiki. Karena dari mulai Islam ini hadir, kan kita kenal juga ayatnya itu kan. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dari dulu zaman Rasulullah. Dan jelas-jelas dulu orang Yahudi itu nampak dan lain sebagainya. Memang mereka tak suka. Tapi sekarang masih ada. Bahkan perilakunya pun, perilaku Yahudi itu pun banyak di orang-orang kita juga. Memang agamanya bukan Yahudi, tapi perilakunya iya. Kita penting buat kita. Tidak sekedar ibadah saja. Terus yang terakhir doa. Jangan lupa berdoa. Doakan ustaz-ustaz kita kuat ya, tabah kuat, dan keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Jangan ikut pula mencela. Harus MUI tu, lagi rame sekarang tu. Apa yang kita bisa bantu? Ya salah satunya doa. Ya mungkin salah satu kita di sini ada yang berdoanya ikhlas, orangnya baik, jujur, yang mungkin kelihatan biasa saja, tapi kan di mata Allah kita tak tahu. Mungkin doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa. Mudah-mudahan ke depan, karena yang begini ini tak akan pernah berhenti dia, masih akan terus. Karena untuk berbagi itu Indonesia itu nomor satu. Semangat orang Indonesia berbagi itu nomor satu di dunia. Itu diakui, bukan diakui oleh orang Indonesia, tak, diakui oleh negara luar. Orang Indonesia itu nomor satu untuk berbagi itu. Cuman kan berbaginya kan nengok, nanti salah arah kan payah kan. Bagi itu harus mesti jelas. Memang betul yang kita bantu itu mungkin ada janda, ada anak yatim dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu kan dia ini masuk kelompok mana. Itu maksud saya. Kalau untuk jandanya tak ada masalah sih. Untuk anak yatim mana aja. Cuman kan namanya organisasi, kan ada organisasi yang memang benar, ada yang tak benar, kan dia tak tahu. Itu perlu buat kita. Silakan berkarya, silakan, tapi jaga, hati-hati. Tak tahu ya, kerja cyber, apa cyber namanya cyber, kita tak punya, kita cyber kita ya. Ini perlu ya, husnuzon. Tapi tetap hati-hati, ikhtiar, jaga-jaga kan, supaya tak terjadi hal-hal yang diinginkan. Kemarin yang ijtima ulama itu ada 17 ya, ada 17 hasilnya. Silakan dibuka di websitenya Majelis Ulama Indonesia. Itu kalau memang bisa, kalau bisa di apa namanya itu, di print tempel situ. Jadi informasi itu orang tahu, bisa dibaca orang. Di papan apa namanya itu,
taruh situ dia biar orang baca. Informasi itu penting. Karena kalau tak ada yang mendownload, tak ada yang print, berapalah ngeprint itu satu kertas itu berapalah? Kalau 17 poinnya kan berarti 17 kertas ya. Kalau satu kertas Rp100 cuma 1.700 ya. Tapi pahala di sisi Allah insya Allah besar. Saya kira itu ya, cukup ya. Tapi saya tak nambah pengajian karena mikirin itu aja. Ya sedih lah, satu sisi sedih ya, tapi coba lagi. Itu yang terjadi. Artinya pelajaran buat kita semua kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan semangat tetap, jangan pula dengar yang begini terus lotoi dia kan. Tetap semangat. Kita orang Islam punya semangat. Kita punya Allah, berdoa sama Allah. Kalau saya gitu aja prinsip saya. Kalau memang itu betul ya mudah-mudahan Allah ampunkan. Menjadi baik lagi. Tapi bagi yang memang ya katakanlah tukang tangkap misalnya kan, kalau yang dia tangkap itu tak salah, ya mudah-mudahan juga diampunkan oleh Allah, sadarkan dan lain sebagainya. Itu aja lagi, doanya tak lagi. Kan doa itu mesti doa yang baik. Kita mau doakan orang tak baik, kita aja entah baik entah tidak kan. Mendingan doakan baik aja lah. Kalau doakan baik, insya-Allah kita dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kepada Rabbul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون